Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa Priani dengan NIM 210350414. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada video kali ini, saya akan membahas topik terkait etika dalam berbisnis. Dalam berwirausaha, muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sebenarnya apa itu etika dalam berwirausaha? Untuk kita yang mulai membentuk usaha, etika wirausaha sebenarnya merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan norma yang berlaku di suatu masyarakat ketika kita akan membuka suatu bisnis di wilayah manapun. Maka kita punya kewajiban untuk mengikuti aturan moral atau norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan norma itu, tapi kita harus menyesuaikan diri dalam bisnis dan norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha atau calon pengusaha agar tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dapat dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ada ketentraman, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, yaitu dengan pelanggan, dengan masyarakat sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman ketika ada etika yang mengaturnya. Coba kita review asal kata etika yang berasal dari bahasa Perancis. Etik yang berarti kartu undangan. Sekarang kita coba analisis lebih jauh dalam pengertian yang lebih luas. Etika adalah tata cara hubungan manusia dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer lain, dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama mereka. Mereka pun punya aturan-aturan yang membuat sebagian orang barangkali bertentangan, tapi buat orang lain itu adalah suatu keharusan. Makanya kita dituntut sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau usaha di suatu tempat, kita harus adaptabel dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Silakan banyak bertanya, silakan mencoba, mempelajari, menganalisis lebih jauh, mencoba berdiskusi kepada mereka-mereka yang lebih punya pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai pindahan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis atau tingkah laku kita dalam berwirausaha. Secara umum, manusia di dalam suatu kelompok tertentu atau dalam masyarakat tertentu, tingkah laku itu perlu diatur. Jika tidak ada aturan, kita seperti hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Siapa yang lemah, dia akan mati dan menderita. Melalui etika ini, perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati sikap dan perilaku seseorang pengusaha atau bisnismen. Hal ini harus wajib mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat sipil. Misalnya atau contohnya, berpenampilan sopan saat ada acara, berpenampilan ketika ada acara formal menggunakan pakaian formal yang tidak bisa bercelana pendek, belum bisa menggunakan sendal meskipun itu hidup kita. Jangan bilang seperti itu. Ketika kita akan hadir di suatu tempat, ada aturan yang berlaku secara umum. Apakah tertulis atau tidak? Kalau ingin masuk,
dan ada di lingkungan itu, maka kita harus beradaptasi. Tidak bisa semau kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. Dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha, seorang harus bersikap jujur. Jujur dalam konteks segala hal. Jika kita ingin menjual kualitas, jangan hanya janji, tetapi bukti. Coba kita lihat 11 tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan kita kembangkan. Apa manfaatnya? Untuk lembaga, yaitu persahabatan dalam pergaulan yang menyenangkan, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia kita, mempertahankan pelanggan kita agar selalu menjadi pelanggan yang terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, dengan pelanggan dan produsen, dengan masyarakat sekitar. Kita bisa dipercaya produk yang akan kita jual memang komit sesuai dengan kualitasnya, sehingga akan muncul setiap orang akan merasa senang dengan produk yang dihasilkan. Setiap orang yang mau menjadi puas karena komitmennya. Jadi itulah tadi, jika kita jujur atau komitmen dengan usaha yang kita jalani, maka kita akan mendapatkan customer, mendapatkan semua yang baik. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis yang dijalankan atau dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Prinsip kejujuran etika bisnis, para pebisnis dituntut untuk memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting. Oleh karena itu, para pelaku bisnis didorong untuk memberikan informasi yang nyata kepada konsumen. Berikut contoh penerapan dari etika bisnis itu sendiri. Yang pertama, yaitu menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, tidak segan mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya dan lain-lain. Baiklah, hanya itu saja yang penjelasan saya mengenai etika dalam berbisnis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.